Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita tercinta Al-Walid Abuya Ayahanda Kiai Haji Birhan Syamsuri, terdiri doa selalu untuk beliau yang saat sekarang beliau masih terbaring di rumah sakit umum daerah Kota Bekasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir tengah-tengah kita guru kita Hadratul Karam Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Syamsul Bahari, akhina dan mahbub Panda Ustaz Dr. Haji Syahroni, Ustaz Muhammad Al-Fran, dan para asatidz wal asatidah yang lainnya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majlis Taklim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairudin, Ustaz Kanda Ustaz Hajah Neneng Darsia. Terdiri doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, lancarkan urusan dan usahanya. Wabil khusus putra mahkota tercinta beliau Adinda Dr. Salman Caesar Hidayat, mudah-mudahan jadikan Allah anak yang saleh. Para hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita setiap malam Rabu bertaklim. Mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini, apa yang menjadi niat dan keinginan kita, mudah-mudahan semuanya akan digampangkan dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirin junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, mengawali pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka dengan baca umum kitab Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua kita mohonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada keluarga sahibul bait dan orang-orang tua kita tercinta yang telah Allah panggil menghadapnya, di antaranya akalui ayahanda Rahmat bin Haji Samad, almarhum ibunda Haji Khadijah binti Haji Muhayyib, almarhum Bang Haji Khair Saleh bin ayahanda Haji Rahmat, almarhum Haji Hamad bin Sibul, almarhum Haji Surah binti Tawar, almarhum Haji Muhammad Khair bin Sinan, almarhum Haji Asnai binti Haji Kamat, almarhum ayahanda Haji Syarif bin Muslim, almarhumah Haji Omar binti Sanahwi, almarhum Salaruddin Haji Samad, almarhum Amar bin Haji Samad, almarhum Sa'ad bin Haji Samad, almarhum Haji Khalid Haji Muhayyib, almarhum Sekar bin Haji Anggi, almarhum Umar bin Haji Qoiro, almarhum Haji Khairiyah binti Haji Muhayyib, almarhum Tarusulu bin Sekari, almarhumah Siti Khairinayah binti Sufan, almarhumah Haji Hadawiyah binti Kong Haji Abdul Khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya buat keluarga kita yang lagi kurang sehat, yang antaranya guru kita yang mulia Al-Wali Ayahanda Kiai Haji Dirwan Syamsuri yang sudah beberapa hari beliau terbaring di rumah sakit umum daerah Kota Bekasi. Sekali lagi mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita, mudah-mudahan guru kita yang mulia senantiasa terus Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam ridho dan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Al-Fatihah istihah wal afiyah. Al-Wali Ayahanda Abu ya الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya buat sahibul bait yang seperti yang saya sampaikan, insyaallah di tanggal 19 Agustus tepatnya di hari Sabtu pagi beliau akan menikahkan putra tercintanya Adinda Dr. Salman Sesa Hidayat di Hotel Santika Harapan Indah Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang beliau inginkan semuanya dimudahkan, digampangkan, perjalanan resepsinya berjalan dengan lancar, tamu-tamu diundang semua dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah berbahagia yang selanjutnya, sebelum kita dengarkan mutiara hikmah pada sore dan malam hari ini, mari kita dengarkan pembacaan salat tustun agar dibaca Khilaful Mahbub Al-Ustaz Muhammad Al-Quran kepadanya di persidangan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
صل وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبراء وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الكرم رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ضايع وسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah berbahagia yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sampaikan bahwa guru kita Al-Walid Abu Ayahanda Kiai Haji Mir Syamsuri pada kesempatan malam hari ini masih izin belum bisa hadir karena beliau masih terbaring di Rumah Sakit Umum daerah Kota Bekasi. Alhamdulillah malam hari ini untuk yang mengisi pengajian kita adalah guru kita Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Syamsul Bahari. Maka dari itu pada beliau dipersilakan sepenuhnya untuk memberikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita semuanya. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. الفاتحة إن الله يرضى ومريدنا مشايخنا والحقوق علينا ولمن أحسن إلينا صلاتنا والذي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمحمد والأمد والله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطاقة النسب والله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزل والزلال والله بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا يجيرنا من مدركنا ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدنيا والآخرة وأن الله يشفي العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله ييسرنا يسرا ويجنبنا عسرا ويوفقنا لما يحب ويرضى
ويغفر لنا في الآخرة كلها ويصلح لنا شأننا ظاهرا وباطنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ويعيننا على الدين في الدنيا والآخرة بالتقوى ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويجعلنا من خواص أهلها ويحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم أجلنا بحسن خاتمة وعلى كنية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا والمسلمين خصوصا لهذه الجماعة وصلاتهم إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, yang mulia dan yang senantiasa kita muliakan dan wajib kita muliakan, para alim ulama, para asatidz, para guru, para masyayikh, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada di belakang saya dan yang memang saya sudah hafal nama-nama beliau. Yang pertama Al-Mukarram Ustaz Daud Kandi MPD I, ada I-nya ya? Ustaz Arfan ini ya, yang suaranya suara emas, Ustaz Aroni, dan tentu saja para asatidz lainnya yang maafkan saya walaupun tidak menyebutkan nama-nama beliau tadi, sedikit pun tidak mengulangi ta'zim dan mahabbah kami pada beliau-beliau hadir. Kita doakan ada mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan dan tambahkan sehat, keafiatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja lebih khusus Sahibul Bait atau pembina atau pengasuh atau pendiri Majelis Ta'lim Salman ini, itu Al-Mukarram Anda Haji Khairuddin dan serta keluarga besarnya, dan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak pernah berpikir, menduga, mengira, menyangka kalau malam ini saya ada di sini. Nggak pernah terbayang dalam pikiran saya sedikit pun ada malam hari ini di sini. Walaupun beberapa tahun yang lalu saya pernah hadir di sini beberapa kali dan memang niat untuk hadir, tapi tiba-tiba saya diberikan amanah untuk tugas di Bogor. Nah, sejak itu saya jarang hadir. Namun demikian selalu mendengar informasi perkembangan Salmaniyah ini. Nah, sampai akhirnya kemarin saya ketemu beliau. Bahkan saya diperkenankan mendapat kehormatan untuk mampir ke rumah beliau bersama-sama beberapa guru lainnya. Waktu itu ada pembicaraan singkat ya, terkait dengan kesehatan guru kita yang masih belum memungkinkan untuk hadir, dan untuk itu kita doakan agar mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dikembalikan kesehatannya dan izin Allah dan sabda Rasulullah serta barokah karomah para auliyaillah. Mudah-mudahan beliau bisa aktif kembali membimbing menuntun kita bersama-sama. Nah,
Bang Haji Khalil bilang kalau ada waktu bolehlah jadi badal. Nah karena yang bilang beliau, ya saya mau bilang apa lagi gitu ya. Sehingga saya spontanitas aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang saya dianggap layak, dianggap pantas. Walaupun mungkin badalnya badal modal minhu kali ya, asal jangan badal golak aja deh. Seperti itu. Dan saya kira tidak secepat ini gitu. Tiba-tiba pagi saya ditelepon sama beliau. Ya karena yang nelpon itu orang besar, ya, dia besar semuanya dan Allah, ya samaan wa ta'atan gitu. Nah lalu saya bilang, ini materinya apa? Nah, untuk sementara ya mungkin ta'aruf dulu kali ya, supaya nanti orang ini siapa ini tiba-tiba ada muncul di sini gitu. Jangan-jangan muncul dari kelak kali ya. Saya dengar ini banyak dari Tambun, ya. Tambun Rengas sana ya, Tambun apa sana dari Ayu Tinggi ke sana. Saya pernah ke situ malam-malam, ya. Waktu itu masih sawah, masih galengan, belum ada listrik. Tahun 81 atau 82. Ceritanya mau jadi jodoh orang sono, nggak kejodohan. Itu anak pinter, anak dulu belajar di Asabiyah di tradisional, anak Ustaz Halimi, namanya Dahwiro, tahu masih ada bangga, rumahnya dekat masjid tua. Tapi sekarang itu jadi kota, saya bingung. Waktu pengalaman ke situ. Baik, supaya tidak menimbulkan tanda tanya, ya, saya mau sedikit sampaikan nama saya dan identitas saya kira-kira seperti itu. Boleh ya? Nanti baru kita sedikit dari yang sifatnya umum. Ini saya belum pernah memberikan kurikulum kita dalam acara apapun kecuali di sini. Ini baru pertama kali saya nulis itu, takut ada yang salah atau lupa gitu. Nama saya cukup populer karena pemain sinetron. Gusti Randa, namanya Samsul Bahri. Saya dilahirkan tahun 54. Jadi usia saya sekarang 69. Kalau dihitung dari tahun miladiah. Tapi kalau Komariah mungkin lewat 70 kali ya. Kan perbedaan Komariah dengan Samsiah itu 11 hari. Jadi 60 kali 11 hari, 69 kali 11 hari sudah hampir 2 tahun gitu. Saya dilahirkan di Bekasi. Di Bekasinya di ujung, di Kecamatan Sukatani, Desa Sukamuli, Kampung Pulau Glati. Nah, ini ada yang sekecamatan nama saya. Nah ini dia. Bahkan teman-teman saya, seangkatan saya pesantren tuh masih saudara atau keluarga beliau. Saya lahir di sana. Status saya sudah punya keluarga, anak 5, cucu 6, istri 1. Ya. 1. Oh, ada ibu-ibu aku ya. Saya kira nggak ada ibu-ibu. Iya. Ya. Ya, saya mengenyam pendidikan dari SR dan dulu ya. Saya tamat SR itu tahun 66 pas peristiwa PKI. MI, MTS, MA seperti yang formalnya. Kemudian pesantren. Pesantren saya di Al-Hidayah di Kampung Pulau Muruk, Sukatani. Di situ ada Ki Nawawi yang asal usulnya dari Kelapa II Serang, Tong Serang. Beliau itu murid dari Ki Thohir Pelamunan. Jadi kalau Bapak pernah ke Serang itu di pinggir jalan Kekala Cilegon itu ada satu kampung Pelamunan yang di kanannya itu pondok pesantren zaman dulu ya, pakai bumbu-bumbu ke saung-saung begitu. Nah, Syekh Thohir ini atau Ki Thohir ini murid Syekh Nawawi, Syekh Asnawi Ceringin. Syekh Asnawi Ceringin murid dari Syekh Nawawi. Itu sanad secara keguruan. Jadi guru utama saya adalah di Haji Nawawi, di Haji Marzuki. Ya. Nah, itu dimana saya belajar di sana dari tahun 68 sampai 75 kali ya, kurang lebih
berapa tahun, 7 tahunan lah ya. Tapi lebih banyak tidurnya daripada misalnya belajarnya ya. Adapun orang tua saya, kalau ibu itu dari Kampung Kandang, Belaraja, Meronjo ya. Nah, kalau dari ibu masih nyambungnya ke Pulau Cangkir yang sekarang itu megang apa juru kuncinya itu masih keluarga dari situ. Kalau dari ibu, kalau dari bapak itu juga dari Kulon ya. Tapi saya nggak tahu persis tempatnya, di daerah sekitar Pandeglang di situ. Tapi beliau udah lama di situ. Nah, kemudian bapak itu punya ibunya Nyeneng namanya. Nyeneng itu dari Pangeran Jayakarta dari situ. Ya, jadi nyambungnya ke sana kalau secara silsilah. Jadi kalau di rumah saya sehari-hari bahasa Banten sama keluarga. Kemudian riwayat pendidikan itu di Al-Hidayah, dari situ saya loncat-loncat. Ya, tapi agak lama di Asyafiyah. Bahkan saya jadi khadim ya, dari tahun 79 akhir sampai beliau almarhum. Saya yang tukang nenteng sendal, bukain pintu, bawain tas, nyiapin sarapan pagi, nyiapin sarapan siang, malam, mijitin dan seterusnya. Jadi saya lebih banyak mengabdi kepada beliau, pelayan beliau, khadim beliau ya. Itu kurang lebih. Nah, dari situ saya banyak berinteraksi ya, dengan para ulama-ulama di Jakarta. Di antaranya dengan Kiai Hasdullah selama di situ 9 bulan. Kemudian dengan Buya Jadi Muhadir, karena kebetulan mertua saya itu Haji Syafi'i. Haji Syafi'i itu anak Haji Sambelun ya, Haji Mukhtar. Itu masih rumpunnya kaum Basarin ya. Yang keramatnya di kampung Setu yang dulu ditunggu sama Haji Zakaria sekarang oleh anaknya. Nah, dari situ nyambungnya ke sono, ke Pender, ke Munjir Tamam, ke Arusda, ke situ, teman ke Cikunir dan seperti itu. Karena kaum Muslim punya anak 11, ke Kaum Banjar itu masih nyambung, ke Pengasinan, ke Ustaz Jayadi masih nyambung, ke Ustaz Nur Ali almarhum masih nyambung. Nah, itu ibu mertua saya namanya Haji Nasrah, anak dari Nur Aini, itu punya paman Ustaz Nasruddin. Ustaz Nasruddin itu kita nyebutnya Buya Nasruddin, punya rumah di Jeddah. Karena dia warga negara Mekah, dia orang Indonesia sudah jadi warga sana, ngajar di sana, meninggal juga di sana. Nah, itu Buya Zayadi kalau ke Mekah pasti mampirnya di rumah beliau. Sehingga keluarga kami dengan Buya Zayadi itu dekat, saya beristifadah dengan beliau. Juga kepada Ahmad Junaidi ya, Al-Bakawi, waktu saya di Darul Arqam ya, saya istihari, saya belajar tafsir, dan ada Rahmani, saya belajar Imam Tauhid dan lain sebagainya lah ya. Itu nanti sambil jalan. Kemudian riwayat organisasi saya dulu di PII, kemudian di GPI. GPI itu Gerakan Pemuda Indonesia ya. Kemudian di NU, terakhir saya wakil ketua LDNU waktu historianya Sarja Masari. Nah, itu karena saya sibuk di Bogor jadi tidak lagi aktif. Kemudian di MUI Kecamatan Bekasi Barat saya anggota, juga pernah di DDII. Jangan salah, ada LDI, ada DDII. Itu, tapi saya tugas saya di Jawa Barat waktu itu, tapi lebih banyak berkomunikasi ke Jakarta karena kantor pusatnya di Jakarta. Kemudian sedikit riwayat pekerjaan, saya pernah ngajar di Anwar Falah. Anwar Falah itu yayasan yang di Muhammad Al-Anwar. Ya. Nah, kemudian di Al-Barkah Mahabat di Haji Murtado Ahmad. Murtado Ahmad itu punya saudara 11, semuanya jadi kiai semua. Salah satunya Satri Ahmad, Sayyidah Ahmad, Fatih Ahmad, Mustafa Ahmad, ya, Murtado Ahmad, Rogoya Ahmad. Rogoya Ahmad itu yang jadi istri Kiai Haji Abdul Syafi'i. Nah, saya bisa ke sana itu karena waktu saya di Rumah Abang, nah itu saya diajak sama Haji Murtado Ahmad, dikenalin sama kakak iparnya, itu Kiai Haji Abdul Syafi'i. Dia manggil, bang, ini ada bocah bisa ngaji. Akhirnya saya ditahan di situ, kemudian ikut program Manali.
akhirnya bukan ngaji, jadi tukang pijit saya. Jadi bapak-bapak kalau pegel-pegel saya bisa pijit insya Allah. Termasuk Bang Hajiruddin, kalau pegel-pegel bisa manggil saja untuk pijit. Kemudian saya ngajar di Asyafiyah, termasuk di UIA, Universitas Islam Asyafiyah. Itu saya ikut terlibat di situ membangun, termasuk bawain genteng, termasuk bawain batu, termasuk ya kerja kan gitu, termasuk sampai ke administrasinya. Saya di biro kemahasiswaan waktu itu. Ya, saya lama di situ. Kemudian dari situ saya aktif mendirikan yayasan di Jantul Rahman di Caman situ, cabang dari Ziyaratul Hasanat. Ya. Kemudian saya aktif di komite 18 sampai hari ini sudah hampir 12 tahun. Kemudian saya dapat amanah di Yayasan Perusahaan Al-Mustafawiyah sudah 11 tahun. Dan insya Allah tahun ini mau pensiun karena lama-lama capek juga ya, apalagi nggak ada posnya di sana ya, harus saya pulang pergi berangkat pagi pulang sore, kemudian mengajar di beberapa majelis taklim lainnya. Nah, termasuk secara kebetulan guru kita ini kan ngajar di Masjid Al-Makmur di Bojong situ. Nah, saya juga diminta menggantikan posisi, membantu membadali posisi beliau dalam bidang tafsir, ya, saya baca di tafsir Khazin. Kemudian di Masjid Al-Istiqomah di Ustaz Zahruddin itu jadi badal juga mengganti mengcover beliau itu malam Selasa, ya malam Selasa itu baca kita syarah hadis Jibril, serem ya judulnya. Nah, malam hari ini itulah sedikit barangkali sepintas kilas ya secara perkenalan lah, mudah-mudahan nanti bisa lebih mendalam. Kapan-kapan nanti saya ceritakan tentang sampaikan tentang sanad keilmuan dan sanad guru kami supaya bapak-bapak tahu gitu ya bahwa alhamdulillah saya pernah belajar kepada beliau-beliau ya, yang memiliki sanad keilmuan. Mudah-mudahan kiranya walaupun ilmu kita hanya setetes, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi agama itu ada dua ilmu, namanya ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Nah, rata-rata orang sekarang itu mengambil ilmu secara riwayah. Secara riwayah artinya secara tekstualis, secara lafzi, ya, an-an-an-annya. Tetapi jarang orang mengambil dari sisi dirayahnya, yaitu pemahaman tentang nas, pemahaman tentang teks, pemahaman tentang ayat ataupun hadis. Sehingga walaupun hadisnya sama, tapi pemahamannya beda. Kenapa? Karena yang satu hanya mengambil teksnya saja secara riwayat, tapi yang satu di samping dia mengambil secara riwayat juga secara maknawi, secara dirayah, pemahamannya. Nah, itulah yang kita sebut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menjaga memelihara keilmuan itu bukan hanya dari sisi riwayatnya, tapi juga dari sisi dirayahnya. Pemahaman, memaknai ayat itu secara mendalam sehingga tidak menimbulkan kekeringan spiritual ya, seperti itu. Para jemaah sekalian, kalau kita bicara Islam secara umum ya, kita sudah sangat paham ayatnya, inna dina indallahi Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falaysa minhu wa huwa fil akhirati khasir. Nah, Islam itu punya dua makna, ada makna khas, ada makna umum. Nah, kalau makna umum itu tadi inna dina indallahi Islam. Jadi Islam sebagai sebuah din, sebagai sebuah sistem kehidupan. Ya, din itu aturan. Nah, ada Islam secara khusus yang kita sebut arkanul Islam. Nah, sebenarnya Islam secara din itu ada 3 elemen. Ini pengantar ya, nanti pengantar supaya nanti nyambung
terhadap materi yang mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan. Ini berangkat dari sebuah hadis tadi kita sudah saya singgung tentang hadis Jibril, di mana di situ ada dialog antara malaikat Jibril dalam wujud manusia, ya, dan itulah karomah ataupun mukjizat atau keagungan Rasulullah SAW, sehingga malaikat yang makhluk termasuk gaib itu bisa mewujud dalam wujud manusia. Nah, di situ ada dialog. Dialog itu bertanya tentang 4 hal. Pertama tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Nah, ada yang menarik di ujung hadis itu Rasulullah tanya, apakah kalian tahu siapa yang datang itu? Sahabat semua nggak ada yang tahu. Ya. Lalu Rasul jelaskan bahwa itulah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Ini yang kita garis bawahi. Dia datang kepada kita, kepada kalian, yu'allima, dia mengajarkan dinakum, agama kalian. Nah, dari kata ini, pertanyaan-pertanyaan tentang iman, Islam dan ihsan itu ternyata itu adalah sebuah konsep din namanya, agama. Nah, sehingga dari sini kita singkat-singkat saja, elemen agama, komponen agama 3, yaitu Islam, iman, ihsan. Ini 3-tiganya tidak bisa dipisahkan. Secara teori, secara konsep, secara ilmuwan bisa dipisah pembahasannya. Tapi secara praktek dia harus menyatu secara komprehensif. Seperti tripod itu, ya, 3 itu. Kalau satu saja patah atau rusak, maka dia akan jatuh. Nah, hubungan antara iman, Islam dan ihsan itu nggak bisa dipisah, ya, satu sama lain. Ya. Secara praktek harus komprehensif. Tapi secara teori, secara keimanan bisa dibahas satu per satu. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Kita tahu Islam itu 5 rukunnya, ya kan? Syahadat, puasa, zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu arkanul. Kemudian arkanul iman 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. 6. Ihsan rukunnya 2. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun fa innahu yaraka. Nah, itu 3. Untuk menggambarkan dan memahami hubungan Islam, iman dan ihsan ini tadi, ya, atau seperti hubungan antara akar dengan pohon dan buah. Akar, pohon, batang, dan buah. Apa itu akar? Iman. Iman nggak kelihatan, abstrak dia, ya kan? Tapi jangan harap pohon ini bisa besar, bisa berbuah kalau nggak ada apanya, akarnya, gitu. Nah, semakin kuat akarnya, semakin kokoh batang pohonnya. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ibadahnya. Nah, sholat, puasa, zakat itu ibadah. Mana buahnya? Akhlakul karimah. Jadi ada ibadah sebagai batang syariat. Nah, buahnya adalah akhlakul, nah, itulah ihsan. Ya, jadi itu harusnya. Nah, jadi ibadah kita, sholat kita harus menghasilkan buah. Puasa kita harus menghasilkan buah, zakat kita harus menghasilkan buah. Apa buahnya? Akhlakul karimah. Itu hubungannya. Atau bisa juga hubungan antara iman, Islam dan ihsan itu seperti hubungan buah, kulit, isi dan rasa. Durian kan ada kulitnya, bagus, ya kan? Itu syariat. Nah, isinya kita buka, oh ada isinya, bisa kuning, bisa merah, bisa putih, macam-macam. Tapi cukup di situ belum. Ada rasanya. Nah, kita harus bisa merasakan ini durian ini rasanya seperti apa, maniskah, setengah maniskah. Nah, itu hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Nah, pada gilirannya ihsan ya. Ya, dikit lagi. Nah, Islam itu melahirkan ilmu, namanya ilmu syariat. Disebutnya ilmu syariat.
Iman menghasilkan, membuahkan, melahirkan ilmu. Nah, ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, ilmu kalam. Nah, ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Nah, syariat nanti melahirkan prakteknya fikih prakteknya. Apa bedanya syariat dengan fikih? Kalau syariat, masyaallah wa rasuluh, apa yang ditetapkan oleh agama Rasul itu syariat pasti sama. Sholat zuhur itu pasti sama semua, baik Muhammadiyah, NU, Persis, sama. Kalau fikih pasti beda, karena fikih adalah pemahaman ulama terhadap syariat, maka ada mazhab. Jadi aliran hukum dalam fikih namanya mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada Maliki, ada mazhab Hanafi. Semuanya ada banyak, tapi yang paling populer dan masih terjamin keorisinalannya itu 4: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, pun Indonesia sebagian besar dan Asia Tengah, Asia Tenggara, kayak Brunei, kayak Singapura, kayak Malaysia, itu kebanyakan mazhab Syafi'i. Kita nih mazhab Syafi'i, ya. Jadi dalam bidang fikih kita mengikuti pandangan mazhab Syafi'i. Rujukan-rujukan kitabnya diantaranya Fathul Mu'in, Irsyadul Ibad dan sebagainya. Itu rujukannya. Nah, itu di bidang syariat. Nah, di bidang akidah melahirkan firqah namanya. Firqah itu pemahaman-pemahaman terhadap prinsip-prinsip atau keilmuan. Ada firqah Mu'tazilah, ada firqah Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita mengambil prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya, pendirinya adalah Imam Abu Musa Asy'ari dan Imam Maturidi dalam bidang akidah. Kita ngikutin itu. Kemudian dalam bidang ihsan, mereka ilmu tasawuf, prakteknya tarekat. Maka tarekat itu adalah praktek tasawuf. Nah, tasawuf itu ada tasawuf ilmi, ada tasawuf amali, ada tasawuf namanya falsafi, dan tasawuf Qurani, macam-macam deh. Prakteknya tarekat, maka tarekat banyak. Ada tarekat Tijaniyah, ada Syadziliyah, ada Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syadzaliyah, bla 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 bla. Nah, di Indonesia tergabung dalam Jamiah Tarekat Al-Mu'tabarah yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Gitu. Nah, saya anggota di situ di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, karena ketuanya kebetulan dari Ustaz Syauqi, putra dari almarhum Kiai Haji Nur Tambi. Itu masih adik kakak dengan ayahnya mertua saya. Ya, jadi Haji Tambi itu abangnya, adiknya Haji Mukhtar, Haji Garing, punya anak itu mertua saya yang lain. Seperti itu nyambungnya. Nah, kembali. Jadi ada 3 ilmu: ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Nih, ini 3-tiganya harus kita miliki. Sedikit banyaknya harus punya. Gampangnya ilmu fikih, ilmu akidah, prakteknya wujud, qidam, baqa. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu hayat, sama basar kalam qadirat, muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallaman. Itu nanti dibagi, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat nawi, ada makna wiyah. Orang dulu itu yang dipelajari. Itu orang-orang dulu itu yang itu kan fondasi. Ibarat rumah itu fondasinya. Sholat, puasa itu ini struktur bangunannya. Nah, ihsan itu kualitasnya. Tidak mungkin rumah itu kokoh kalau fondasinya rapuh atau miring. Nah, maka hal yang diperkuat akidahnya. Jadi kita harus memperkuat akidah, kemudian membangun syariah dan melahirkan akhlakul karimah. Gitu. Nah, nanti apa perangkatnya? Kalau kita bicara syariat, perangkatnya fisik nih, jasad kita, raga kita, sholat, puasa, zakat. Kalau akidah itu perangkatnya hati, qalbu, ya kan? Nah, kalau tasawuf perangkatnya nafsu, jiwa kita.
Nafsu itu nanti ada nafsu ammarah, ada lawamah, ada mutmainnah, ada mulhamah, ada radiyah, ada mardiyah, ada nafsu kamilah. Kata jiwa itu, ya minimal kita sampai ke tingkat mutmainnah. Prosesnya dengan mujahadah, dengan tarekat itu penting. Ya. Jadi ada 3 perangkat. Apa itu? Fisik kita, hati kita, dan jiwa kita. Fisik untuk makan syariat, orientasi hukum ada 5: halal, haram, wajib, sunnah. Nah, sedikit masih ada waktu ya. Sekarang ini ada pemahaman yang berkembang di masyarakat yang kayak benar tapi salah. Apa motonya mereka? Seolah-olah apa yang tidak dilakukan, dicontohkan oleh Nabi itu berarti bid'ah atau ditinggalkan atau sesat. Itu diktum kesimpulan yang keliru dan sangat menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Gini, ulama sedunia menetapkan hukum itu ada 5, namanya ahkamul khamsah. Kan ada sumber hukum, ada hikmah hukum, kan gitu. Nah, hukum itu 5. Dari mana hukum ini 5? Dari pokoknya syariat. Syariat itu dasarnya 2. 1 perintah, 2 larangan, amr, dan itu yang disampaikan oleh khatib setiap Jumat itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Terus wa yanha 'anil fahsya'i. Itu 2 prinsipnya. Ada perintah, ada larangan. Perintah harus dilaksanakan, larangan harus ditinggalkan. Nah, perintah 2. Perintah yang pasti dan besar serta wajib berat itu namanya wajib. Perintah yang ringan dan tidak pasti itu namanya sunnah. Sunnah itu pada dasar perintah, hanya dia tidak pasti dan ringan, maka disebutnya sunnah. Oke. Ya, jadi perintah menimbulkan 2 hukum. Larangan 2. Larangan yang berat dan pasti namanya haram. Larangan yang ringan dan tidak pasti namanya makruh. Jadi dari perintah timbul 2 hukum, wajib dan sunnah. Dari larangan timbul 2 hukum, apa? Haram dan makruh. Nah, tinggal 1 tadi. Kalau yang diperintah wajib kita laksanakan, yang dilarang wajib kita tinggalkan. Nah, berarti kalau yang tidak dilarang, tidak diperintah, diapain? Nah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Itu namanya mubah. Nggak ada hukum itu bidah, nggak ada. Bidah itu bukan istilah hukum. Bidah itu nanti kajian akidah. Akidah yang menyimpang itu disebut bidah. Itu yang sesat. Jadi nggak ada yang itu bidah. Ya. Nah inilah. Tapi ini sekarang udah ditelan mentah-mentah. Kecuali oleh ustadz atau santri-santri yang ngaji di pesantren, nggak bisa itu. Ya. Jadi makanya dikit-dikit kita, tahlilan kita, maulid kita, gitu. Karena dia alasannya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu. Lah iyalah, nanti akan kita bahas di kesempatan. Baik. Nah, jadi kalau syariat itu pelaksanaan hukum, ya. Nah, kalau bidang akidah, iman itu perangkatnya hati. Nanti orientasinya bukan hukum, apa? Al-anwar, pencerahan. Jadi hati kita jadi bercahaya. Jadi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk, mana manfaat, itu bisa. Karena hati tercerahkan. Orang walaupun ahli hukum, ngerti hukum, kalau hatinya gelap, peteng, nggak bisa. Biar haram malah diemban. Itu buktinya itu koruptor apa nggak ngerti hukum? Ngerti. Makanya sekarang jadi kuhab. Apa kuhab itu? Kasih uang habis perkara. Nah, kenapa? Karena otaknya cerdas, ngerti hukum, tapi hatinya petang, gelap. Kenapa? Akidahnya nggak kuat. Nah, itu anwar. Nah, nanti kalau bidang tasawuf, bidang akhlak, ya, itu nanti asror, rahasia-rahasia. Kita ngerti apa rahasia? Kenapa sholat itu harus ruku? Apa rahasianya sudah? Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan rasa nikmatnya beragama, rasa nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disinggung dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu kan idofanya kepada mutakallim, nikmati, bukan nikmat Allah, nikmati. Nah, Islam itu nikmat Allah yang paling besar, nikmatku.
Kataku itu seperti kita ngomong istriku, rumahku, mobilku kan beda itu, ya kan? Nah, jadi Islam itu ada 3, ya sempurna, ya nikmat terbesar dan ridho. Seperti ayat itu. Nah, itu asrar, maka alamnya beda. Kalau syariat alamnya alam ilmuki namanya, alam fisikli. Kalau hati akidah alamnya alam malakut, alam abstrak. Nah, kalau jiwa, ruh, jiwa, kita nyebutnya ruh, padahal nafsu itu beda dengan ruh. Kalau ruh itulah yang menghidupkan akal, menghidupkan hati, menghidupkan jiwa itu ruh. Kayak ini nih, kayak HP, dia kalau nggak ada setrumnya, apa setrumnya itu? Ya baterainya, dia aplikasi nggak jalan. WA nggak jalan, Twitter nggak jalan, internet nggak jalan, telepon nggak jalan gitu. Tapi kalau setrumnya jalan. Nah, ketika ruh orang masuk, akalnya jalan, berpikir, artinya jalan untuk memilih, memilah, menyakini dan menolak, dan jiwanya hidup. Itu ruh beda, ruh dengan jiwa beda. Tapi kadang kita bersama. Nah, kalau ruh itu nanti alamnya alamul jabaru, alam ketuhanan. Maka insanul kamil itu orang fisiknya dia di dunia terikat dengan hukum-hukum dunia sebenarnya, tapi jiwanya, hatinya di alam malakut, ruhnya di alam jabarut. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada hadis terakhir sebagai penutup, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebagian mereka hanya mengikuti teks hadisnya saja, rukunya saja. Kalau kita enggak di samping fisik, sujudnya, rukunnya bagaimana, bacanya bagaimana, juga suasana batin Rasulullah ketika sholat itu kita pelajari, kita ambil ilmunya. Kenapa? Anta bodowoha ka'annaka tahu makom musyahadah, paling tidak di makom muraqabah. Wa illam takun taru fa innahu yaraka. Jadi ada makom musyahadah, ada makom muraqabah. Bagaimana cara mencapai makom musyahadah ini? Nah, itu dia ilmunya, ilmu tasawuf. Kitabnya diantaranya Irsyadul Ibad. Nah, sahih ini ya. Insya. Baik, saya kira itu saja. Sudah lewat waktu isya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini baru pengantar awal. Mudah-mudahan kita bisa melihat peta ya, map agama. Jadi agama itu ada isinya Islam, iman, dan ihsan. Islam melakukan syariat, berfikih bermadhab, ya, bidangnya hukum. Dunianya alamul mulki, dunia nyata, dunia fisik yang kelihatan kerabat segala macam. Nah, iman melainkan akidah, ya, ada firqah, kemudian alamnya alam perangkatnya hati, menghasilkan nur cahaya, alamnya alam malakut. Kalau tasawuf ihsan melainkan ilmu tasawuf, prakteknya tarekat, alatnya jiwa, ya, melahirkan asrar, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia syariat, ya, yang kita sebut hakikat gitu. Nah, kemudian alamnya alam jabarut. Nanti kalau kita di fikih itu namanya ubudiyah, ibadah. Nah, kalau sudah melibatkan hati namanya ubudiyah. Kalau menyatakan jiwa raga itu namanya abudah. Kita kadang-kadang baru sampai di ibadah. Kenapa? Hatinya belum terlibat. Sholat tapi hatinya masih ngapar kemana-mana. Nah, kalau sudah hati terlibat, itu namanya naik dari ibadah menjadi ubudiyah. Rasa kehambaannya udah muncul. Nanti sampai ke tingkat abudah. Itulah makom yang tertinggi, sebagaimana Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu makom yang tertinggi karena mencapai makom yang sudah tingkatan abudah. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikianlah materi awal pada kesempatan malam hari ini. Ibarat orang kuliah udah 2 SKS kita dapat ini. Para hadirin yang berbahagia, insyaallah kita berjumpa di malam Rabu depan. Teriringi doa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, dipersilakan mama pulanglah. Ya bapak-bapak, kita melaksanakan salat isya jamaah. Insyaallah kita berjumpa di malam Rabu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.